Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah. Saya Ustadz Haji Khairul Umam LC pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang jenjang menuju takwa. Di dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri sebuah ayat dengan kata-kata la'allakum tattaqun. La'alla di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat tamanni, yaitu berarti semoga, agar, supaya. Contohnya di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melaksanakan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu, beribadalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa ini adalah suatu tujuan akhir. Takwa ini adalah puncak dari semua derajat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu juga dalam firman-Nya, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana dalam firman-Nya, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yaitu lita'arafu, supaya kalian mudah untuk saling mengenal. Cuman tidak ada suku ini yang lebih mulia dari suku ini. Tidak ada bangsa ini yang lebih mulia dari bangsa ini. Mengapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Sahabat Zakat TV, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk mencapai ketakwaan itu ada jenjang-jenjangnya. Seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sampai kepada puncak takwa itu, yang pertama sekali itulah yang disebut dengan Islam. Aslama yuslimu. Itu artinya adalah menyerahkan diri. Salam, sejahtera. Bisa dia sejahtera, bisa dia menyerahkan diri. Itulah disebut dengan Islam. Makanya di dalam bahasa Arab, Aslamtu lirabbil alamin artinya adalah aku serahkan diriku kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita langkah pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan menyatakan penyerahan diri kita kepada Allah. Itu baru tingkat pertama. Ketika seorang dikatakan muslim, itu baru jenjang pertama untuk menjadi seorang manusia yang mulia. Apabila keislamannya ini bisa dia sempurnakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan naik kepada jenjang yang kedua. Jenjang yang kedua ini, itulah yang disebut dengan iman. Jadi, iman itu lebih tinggi daripada Islam. Mungkin banyak orang yang akan mendebat seperti ayam dengan telur mana yang duluan. Masa sih Pak Ustadz? Islam duluan baru iman. Bagaimana orang itu jadi Islam kalau dia belum beriman? Akan tetapi
Islam itulah yang pertama sebelum manusia ini lahir ke bumi, dia sudah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika masih berada di dalam janin. Oleh sebab itu Islam duluan. Dan begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini para ulama kita mengartikan al-Islam. Jadi mengartikannya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, artinya adalah kullu mauludin yuladu 'alal Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia berubah menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia menjadi Majusi, penyembah api, penyembah berhala. Rasulullah tidak mengatakan atau kedua orang tuanya yang islimanihi, yang mengislamkannya, karena memang dia sudah Islam. Oleh sebab itu, ketika kita baru pertama sekali mendekatkan diri kita kepada Allah, itu baru dikatakan Islam. Artinya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Perintahlah aku apa yang ingin engkau perintahkan kepadaku, ya Rabb. Dan laranglah aku apa yang ingin engkau larang. Ketika kita punya kesiapan itu baru dikatakan sebagai Islam, orangnya disebut dengan Muslim. Barulah tingkat yang kedua disebut dengan iman. Para ulama kita mendefinisikan iman itu adalah tasdiqan bil qalbi wa taqriran bil lisan wal amalu bil jawarih. Yaitu kita yakini dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Itu yang disebut dengan iman. Oleh sebab itu, keimanan tidak hanya cukup dengan ucapan, sementara tidak dibenarkan dalam hati. Atau hanya dibenarkan dalam hati, akan tetapi kita tidak lakukan dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Itu tidak cukup. Iman itu harus sempurna. 3 perkara ini. Tasdiqan bil qalbi, takriran bil lisani, amalan bil jawari. Apabila keimanan kita ini sempurna, maka barulah kita meningkat kepada jenjang selanjutnya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini lebih tinggi derajatnya daripada iman. Itu sangat terkenal di dalam sebuah hadis yang disebut dengan hadis Jibril, di mana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada ini dalam Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang yang begitu putihnya, tidak terlihat darinya dari perjalanan jauh, dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di hadapan Rasul, kemudian dia taruh tangannya di atas paha Rasul. Dia mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, alimni mal Islam. Ajarkanlah kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-Islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasummu Ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sodakta, engkau benar. Sahabat Zakat TV yang rahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan setelah hal-hal yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah.
Tadi telah kita terangkan tentang hadis Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis Jibril. Yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, beliau mengatakan, "Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasummu Ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Kemudian malaikat ini, orang yang datang yang bertanya ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Sodakta, engkau benar." Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ajibna, kami heran. Sa'ala wa saddaqa." Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya, "Ya Muhammad, alimni mal iman." Ajarkanlah kepadaku apa yang disebut dengan iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarhi khairihi wa syarrihi." Summa qala, "Sadaqta." Ya Muhammad, ajarkan aku apa itu iman. Rasulullah mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwasanya iman itu adalah setelah daripada Islam. Kemudian Rasulullah SAW kembali ditanya oleh Jibril, "Summa alimni mal ihsan." Kemudian ajarkan kepada aku apa yang dimaksud dengan ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yang disebut dengan ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan memang tidak akan bisa melihat Allah, yakinlah dalam hatimu, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi ihsan ini di atas daripada Islam dan iman. Yaitu ketika kita sudah beribadah, sudah kita benarkan dengan hati kita, sudah kita ucapkan dengan lisan kita, kita amalkan dengan jawarih kita, dalam beribadah kita, belum tentu ibadah kita itu ihsan. Apa yang disebut dengan ihsan ini? Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, kita yakin sekali bahwa Allah melihat kita. Kalau kita sedang sholat, yakin kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisahnya. Seorang guru yang punya banyak murid. Akan tetapi di antara sekian banyak murid ini diperhatikan oleh murid-murid yang lain, terjadi kecemburuan karena guru ini sayang kepada satu murid ini. Sehingga mereka protes, "Wahai guru, kami melihat engkau tidak adil kepada kami. Engkau sayang kepada si fulan, sementara kami kurang engkau perhatikan." Gurunya beristighfar, "Astagfirullahaladzim. Tidak ada sedikit pun dalam hatiku membeda-bedakan kalian. Akan tetapi kalau terlihat oleh kalian ada aku melebihkan seseorang di antara kalian, itu pasti karena ada kelebihannya." Kemudian untuk membuktikan kekhawatiran mereka itu, maka Rasulullah SAW, maka gurunya ini memerintahkan kepada mereka, "Pagi-pagi besok kalian datang ke sini membawa pisau." Semuanya bawa pisau. Gurunya ini membagikan 1 ekor burung untuk masing-masing mereka. Dan guru ini mengatakan, "Sembelihlah oleh kalian burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun." Kemudian berseraklah mereka pergi. Ada yang pergi jauh ke padang pasir sana. Dilihat kanan kiri sekeliling tidak ada orang yang melihat, disembelihlah burung itu. Ada yang pergi ke suatu ruangan yang tidak bisa diintip orang, disembelih dari situ. Ada yang pergi ke atas pohon, tidak melihat orang, kemudian disembelih di situ. Semuanya bawa burung yang sudah disembelih. Kecuali ada 1 orang yang bawa burung masih hidup. Dan itulah yang tadi dicemburui oleh murid-murid yang lain itu. Nah, lihatlah guru, engkau perintahkan untuk menyembelih burung ini, dia tidak sembelih. Mengapa engkau memberikan perhatian yang lebih kepadanya? Kemudian dipanggillah murid yang 1 yang tidak menyembelih itu.
mengapa engkau tidak sembelih burung ini? Padahal telah aku perintahkan engkau untuk menyembelihnya. Kemudian dia menjawab, maaf Tuan Guru, bukan berarti aku tidak mau melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Akan tetapi telah aku cari tempat, dimanapun tempat, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti dia senantiasa ingin melakukan amal, yaitu dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika gurunya mengatakan sembelih ini di suatu tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, maka dia tidak bisa untuk menyembelihnya karena dia sangat yakin Allah melihat apa yang dia buat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dengan ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Kemudian kalau ihsan ini sempurna, maka barulah meningkat lagi kepada tahapan yang berikutnya. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah bahasa Arab. Artinya adalah murni. Akhlasa, yukhlisu, ikhlasan. Orang Arab mengatakan hazal ma khalis, ini air murni, artinya tidak bercampur. Hazal bensin khalis, ini bensin murni. Hazal asal khalis, ini madu murni. Itu artinya adalah tidak bercampur dengan apapun. Oleh sebab itu yang disebut dengan ikhlas adalah amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita itu murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bercampur dengan niat-niat yang lain. 100% mukhlisina lahuddin. Ikhlas semata-mata, tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 100% semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Dan ikhlas inilah yang sangat berat sekali bagi kita. Akan tetapi ketahuilah, apabila kita sudah sampai ke derajat ikhlas ini, artinya kita sudah sampai ke titik aman daripada godaan syaitan. Dalam pengertian, syaitan sudah takut kepada orang yang ikhlas. Akan tetapi kalau derajatnya sudah mulai menurun, maka ketika itu syaitan juga akan kembali menggodanya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, mengapa kita katakan ikhlas ini adalah sudah sangat mendekatkan kepada orang yang puncak, yaitu takwa? Karena ikhlas ini pula lah iblis laknatullah alaih menyerah ketika berhadapan dengan orang ikhlas. Dan ini diungkapkan oleh iblis sendiri di dalam Al-Quran sebagaimana diceritakan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat semuanya, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi keterangan kita ini setelah hal-hal yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah sampai ke jenjang 2 terakhir, yaitu jenjang ikhlas. Dan kita membuktikan bahwasanya iblis sudah takut kepada orang yang ikhlas.
Sebagaimana ayat yang kita bacakan terdahulu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika melihat semuanya sujud, iblis tidak mau sujud. Aba wastakbara, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, adalah iblis ini makhluk yang pertama kali kafir. Allah bertanya kepada iblis, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk mulia yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu. Wahai Allah, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Tidak pantas api yang begitu mulia yang membara mau sujud, mau tunduk kepada tanah yang busuk. Iblis melihat dari asal penciptaan. Iblis tidak melihat daripada hakikat ruh yang telah ditiupkan Allah kepada manusia. Ketika itu dia tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengutuk iblis, bima aghwaitani. Wahai iblis, karena engkau telah ingkar, tidak mau mengikuti apa perintahku, maka engkau adalah termasuk makhluk yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah termasuk makhluk yang dikutuk. Kemudian iblis mengatakan, ya Allah, bima aghwaitani la aghwiyannahum ajma'in. Disebabkan engkau telah memastikan aku terlaknat dan akan masuk neraka, maka aku sungguh-sungguh tidak main-main akan mengajak mereka, menyeret mereka semuanya masuk bersama-samaku ke dalam neraka. Ajma'in. Ujung ayatnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang sudah sampai ke derajat ikhlas. Ini membuktikan bahwasanya iblis sudah sangat takut kepada orang yang ikhlas. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, memang belum kita tahqiq riwayat ini, iblis ini atau syaitan kerjanya adalah menggoda manusia. Dan mereka seperti kita, bisa bertanya jawab, bisa juga berkomplot, berkonspirasi. Pada satu kali dia melihat temannya terburu-buru pergi ke masjid, ini syaitan ini. Temannya bertanya, mengapa engkau buru-buru ke sana? Aku lihat itu ada orang yang akan sholat ke masjid. Aku ingin menggodanya. Ini tugasku. Aku ingin bagaimana dia tidak jadi sholat. Ataupun kalau dia jadi sholat, dia tidak khusyuk dalam sholat. Kemudian tidak lama setelah itu, dia kembali lagi dengan terburu-buru. Temannya tanya lagi, loh, kamu tadi mau goda orang yang sholat itu. Mengapa engkau kembali lagi? Dia mengatakan, aku tadi memang mau menggoda orang itu. Ternyata ketika aku masuk masjid itu, di samping orang yang sholat ingin aku goda itu, ada orang yang ikhlas sedang tidur di situ. Aku takut kepadanya. Begitulah orang yang ikhlas ini ditakuti oleh syaitan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam amal kita mendapatkan keikhlasan ini. Maka yang terakhir, puncak dari kedekatan diri kita kepada Allah, itulah yang disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, termasuk memerintahkan kita berpuasa bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Semoga kamu mencapai derajat takwa. Dan cara-cara mencapai derajat takwa inilah yang perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketakwaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diwasiatkan minimal di dalam satu minggu, sejumat itu diwajibkan untuk diwasiatkan. Makanya kalau kita lihat khutbah Jumat itu, termasuk rukun di situ adalah wasiat takwa. Khatib kalau tidak baca wasiat takwa,
maka tidak sah khutbahnya. Karena dia adalah rukun daripada khutbah. Berbagai redaksi silahkan, akan tetapi harus ada wasiat takwanya. Di antaranya, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang berhadir di Jumat ini, aku berwasiat kepada kalian semua, dan berwasiat juga kepada diriku sendiri, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada di antara kalian ini yang mati sebelum kalian paling kurang menjadi orang yang Islam. Artinya apa? Usahakan dapat derajat takwa. Kalau tidak sampai derajat takwa itu, jangan ada yang mati paling rendah menjadi orang menyerahkan diri, paling rendah menjadi orang yang Islam. Illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan lagi dibawa daripada Islam itu. Itulah nanti kafirin, musyrikin, fasikin, munafikin, semuanya adalah derajat orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Sementara Islam, iman, ihsan, ikhlas dan takwa, inilah golongan-golongan yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi adalah derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dalam keadaan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tahhir qulubana minal kufri wan nifaq wal fusuqi wal isyan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ya Allah, berikanlah keberkahan Ramadan kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bersihkanlah hati kami dari kekafiran ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kemunafikan ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kemunafikan. Jadikanlah ya Allah sarana bulan Ramadan yang telah Engkau ciptakan ini ya Allah, yang telah Engkau berkahi kepada kami ini ya Allah, betul-betul kami dapatkan keberkahannya ya Rahman. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ili, Engkau perintahkan kami untuk berpuasa supaya kami jadi orang bertakwa ya Allah. Jadikanlah ya Rahman puasa ini menjadikan kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, berikanlah ya Rahman limpahan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada kami keberkahan bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah mengakhiri kehidupan kami ini ya Rahman dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ibadah-ibadah kami pada bulan Ramadan ini ya Allah, ibadah-ibadah yang mencapaikan kami kepada ketakwaan kepadamu ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat infak sedekah kami ya Allah, terimalah wakaf kami, terimalah amalan-amalan kami, terimalah bacaan Quran kami ya Allah, terimalah zikir kami ya Allah. Terimalah ya Rahman, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah jadikanlah ya Allah keluarga kami, sanak famili kami termasuk yang Engkau berkahi dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Begitu juga dengan seluruh kaum muslimin ya Allah. Kuatkanlah ya Allah kaum muslimin ya Allah yang sering tertindas di belahan negeri manapun ya Allah. Pada bulan Ramadan ini ya Allah,
Engkau sering memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslim. Berikanlah kemenangan-kemenangan kepada saudara-saudara kami di bulan ini, ya Allah, yang telah berjuang dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.